Persembahan lagu-lagu daerah oleh paduan suara Gita Patria Kopri Anambas. Lawan
Bupati Kepulauan Anambas selaku pembina upacara menempati podium upacara. Penghormatan umum. Laporan. Laksanakan. Undangan dimohon berdiri. Penghormatan umum kepada bendera merah putih dan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk kita semua, mari kita mengheningkan cipta kepada para pahlawan yang telah mendahulukan kita. Semoga mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah SWT. Mengheningkan cipta dimulai. Angkasa
Cita. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undangan disilahkan duduk kembali. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia dan pembacaan 7 gerakan keteladanan aparatur pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia. Insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Berjanji. Satu. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia. Yang berdasarkan
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Tiga, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Di atas kepentingan pribadi dan golongan. Empat, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. Lima, menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Tujuh, gerakan keteladanan aparatur pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Satu, akan bekerja dengan jujur ikhlas. Sungguh-sungguh penuh dedikasi. Dua, datang bekerja tepat pada waktunya. Tiga, jadikan ruang kerja sebagai area bebas asap rokok. Empat, budayakan 3S. Senyum sapa salam kepada semua tamu. Lima, biasakan membuang sampah pada tempatnya. Menanam pohon dan menjaga kebersihan laut. Enam, berhemat menggunakan listrik air bersih. Dan meminimalisir penggunaan kertas. Tujuh, menjadi pelopor ketentraman ketertiban, kenyamanan lingkungan tempat tinggal, dan lingkungan tempat kerja. Pembacaan Ikrar Netralitas ASN oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Saya minta kita mengucapkan ini secara semangat dan kuat untuk menyongsong pemilu 2024. Jadi tidak ada yang tidak mengikuti. Ikrar netralitas pegawai aparatur sipil negara. Pada pemilu dan pemilihan tahun 2024. Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024, kami berikrar. Satu, menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai ASN di instansi masing-masing dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Dua, menghindari konflik kepentingan. Tidak melakukan praktik-praktik intimidasi
dan ancaman kepada pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat, serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu. 3. Menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong. 4. Menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun. Demikian ikrar ini kami buat dan dilaksanakan dengan penuh integritas dan rasa tanggung jawab dalam rangka mewujudkan netralitas pegawai ASN yang bermartabat, beretika dan demokrasi, demi terwujudnya persatuan dan kesatuan NKRI. Trempa 29 November 2023. Penandatanganan ikrar netralitas ASN oleh seluruh pejabat pimpinan tinggi Pratama yang disaksikan oleh Bupati Kepulauan Anambas, dan dimohon kepada Gakumdu Kabupaten Kepulauan Anambas untuk dapat mendampingi. Jadi ini pembacaan surat. Sekarang Pak. Sekarang. Katanya langsung. Pembacaan surat keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penganugerahan Kehormatan Satya Lancana Karya Satya.
Dan ini pembacaan atau langsung penyerahan itu Kak bacanya? Ulang lagi bacanya. Kepada Bupati Kepulauan Anambas, Sekretaris Negara akan dimohon untuk tetap di tempat. Selanjutnya langsung aja. Pembacaan surat tersebut. Sini Bu. Kamera siap. 3, 1, 2, 3. Oke, kamera. Kepada Bupati Kepulauan Anambas, Sekretaris Daerah dan tetap di tempat. Dan untuk Kepala OPD dipersilahkan untuk kembali ke tempat. Penyerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Daftar nama-nama yang memperoleh tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Agustian SPD SD. Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Dian SSTP. Irman SPD SD. Rama Diana SIP. Indriani SPD SD. Akmaruzaman SAG MPD. Yul Henry SIP. Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Akmaruzaman SAG MPD. Yul Henry SIP. Juni ST. Ram T. Erwin SIP. Dedi Iskandar AMD. Rindra. Prima Jamhur AMD Kep. Sony Ari Chandra AMK. Jafri Dayusti Harahap AMD Kep. Azriani AMK. Amiruddin SIP. Dayang Subarsi AMK. Delpiana Sitorus AMK. Nova Erning Praja AMD Kep. Ratmi Hayati AMD Kep. Eni AMK. Era Armaliza Escape Nurse. Levi Fitrianti AM FAM. Fenty Selviani AMK. Dina Saura AMD Kep. Sri Dayanti AMK. Farida AMD Kep. Efrizal SE. Ernita Victoriani Zebua STH. Ermitati SPD SD. Ani Maulida SPDI. Mairika Yanti SPD. Arifin Juniati Mariana SPD. Nuri Zulmani SPDI. Muslina SPD Out.
Selanjutnya, penyerahan penghargaan keterbukaan informasi publik. Peringkat ketiga diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Peringkat kedua diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Peringkat pertama diberikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kecamatan terbaik diberikan kepada Kecamatan Kute Siantan. Kepada Kepala OPD yang mendapatkan penghargaan, kami persilahkan untuk mengambil tempat. Kepada Camat Kute Siantan, kami persilahkan untuk mengambil tempat. Penyerahan penghargaan kepada wajib LHKPN dengan kepatuhan penyampaian LHKPN tahun pelaporan 2022. Terbaik 3 diberikan kepada Indah Sri Purwati Ningsi SP. Terbaik 2 diberikan kepada Kamaluni ST. Terbaik 1 diberikan kepada Erjualiana SIP. Penghargaan kepada perangkat daerah dengan kepatuhan penyampaian LHKPN tahun pelaporan 2022. Terbaik 3 diberikan kepada Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah. Terbaik kedua diberikan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Terbaik pertama diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Penghargaan kepada perangkat daerah dengan persentase responden tertinggi pada survei penilaian integritas tahun 2023 diberikan kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Penghargaan kepada kecamatan dengan persentase responden tertinggi pada survei penilaian integritas tahun 2023 diberikan kepada Kecamatan Siantan Timur. Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Disabilitas Produktif tahun 2023 diberikan kepada Imas Sumarni SH. Dimohon kepada Bupati Kepulauan Anambas untuk dapat menyerahkan penghargaan. Bahwa
Dan kami informasikan, Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023, kategori Pemerintah Kabupaten Kota sebagai Badan Publik Informatif peringkat pertama dari Gubernur Kepulauan Riau kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Kepada Bupati Kepulauan Anambas dan FKPD kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Kepada perwakilan dipersilahkan kembali ke tempat. Amanat Ketua Umum Korpri Nasional oleh Pembina Upacara. Barisan diistirahatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang saya hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Anambas, yang saya hormati Ketua Pengadilan Tarempa, yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Natuna Kelas 2, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, yang saya hormati Ketua LAM Kabupaten Kepulauan Anambas, Ketua MUI Kabupaten Kepulauan Anambas, Ketua Tahanan Nasional, Kepala Badan Pusat Statistik, Ketua TP PKK Kepulauan Anambas, Ketua OW Kabupaten Kepulauan Anambas, Ketua Komisioner Pemilihan Umum, Ketua Bawaslu, Kepala BPJS, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tarempa, yang saya hormati Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Tarempa, yang saya hormati Kepala Basnas, Kepala Imigrasi Kelas 2 TPI Tarempa, Kepala Kantor Bea Cukai Tarempa, Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Tarempa, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Tanjung Pinang Tarempa, Kepala Telekom Tarempa, Kepala Pos dan Giro Tarempa, Kepala Loka KKP Kataru Kabupaten Kepulauan Anambas, Ketua PGRI Kepulauan Anambas, Pimpinan Riau Kepri Syariah Tarempa, Pimpinan BRI Tarempa, NI Tarempa, Bank Indonesia dan rekan-rekan media, para staf ahli, asisten, dan para kepala perangkat daerah, dan para camat lurah, kepala sekolah, dan para guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, dan hadirin Bapak Ibu, para peserta
apel dalam rangka memperingati Hari Kopri pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan para tamu undangan yang berbahagia, sebelum saya membacakan sambutan tertulis Ketua Umum Dewan Pengurus Kopri Nasional pada ulang tahun yang ke-52 ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, terima kasih dan selamat kepada Bapak Ibu yang mendapatkan penghargaan. Saya berharap apa-apa yang didapatkan dalam bentuk prestasi hendaklah ini dipertahankan dan ditingkatkan. Kemudian juga dari pengabdian yang tadi itu berkisar 10 dan 12 bahkan ada yang 13 tahun. Artinya Bapak Ibu sudah mengabdikan seluruh raga pikiran dan perasaan di dalam melaksanakan tugas. Oleh karenanya, berharap mudah-mudahan apa yang sudah dicurahkan itu bernilaikan ibadah dan pahala. Dan dengan masa kerja yang masih tersisa beberapa tahun ke depannya, saya berharap bekerjalah dengan niat yang tulus ikhlas. Semoga apa yang kita laksanakan bermanfaat buat orang lain dan berpahala buat kita. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi juga sudah diikrarkan bersama beberapa hal tentang menyongsong pemilu 2024. Saya berharap semua kita untuk menjaga itu, terutama bagi para PTT. Silakan memilih siapa saja, tapi jangan kita yang melebihi daripada itu menjadi tim sukses dan lain sebagainya. Itu akan nampak dan akan dilaporkan dan akan disampaikan. Ini yang membuat suatu permasalahan nantinya. Persoalan memilih silakan, karena kita diberikan hak memilih dan hak dipilih. Sebagai warga negara Republik Indonesia dilindungi oleh hukum. Tapi kita tidak boleh menjadi tim sukses atau berpihak atau mengkampanyekan salah satu calon. Ini yang dilarang. Jadi untuk keamanan, ya, untuk ketentraman bagi Bapak Ibu yang hari ini dalam lingkungan pemerintah, dimanapun jenjangnya, tolong ingat-ingat itu, jangan sampai terpengaruh sehingga merugikan kita. Ya, karena saya sudah mendapat beberapa laporan bahwa PTT ini kadang-kadang melebih-lebihi daripada tim sukses. Silakan kita memilih siapa saja, karena hak kita itu. Tapi bukan pula kita yang menjadi tim sukses, bahkan melebihi, bahkan lagi memburuk-burukkan pasangan lain itu. Itu yang sangat berbahaya. Anambas ini kotanya kecil, jadi dari ujung ke ujung orang pasti dengar, orang pasti tahu, tidak bisa bersembunyi. Ya, jadi kalau yang sudah terlanjur, ya tahan diri. Ini sudah masanya kampanye. Ya, kalaupun kita ada mengidolakan atau menjadi figur, ya tidak masalah, kita figurkan saja. Tapi di dalam bilik baru kita tentukan dia. Oke ya, saya ingatkan itu. Kalau seandainya ada yang melapor dan tertangkap terbukti, jangan menyesal. Baik, saya akan bacakan sambutan dari Ketua Umum. Tolong disimak baik-baik dan dihayati, yang baik diimplementasikan di dalam pelaksanaan kehidupan dan dalam pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, segenap anggota Kopri yang saya cintai dan saya banggakan. Hadirin sekalian,
yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas dan pengabdian terbaik kita kepada masyarakat, bangsa, negara yang kita cintai. Pada hari ini Kopri kembali memperingati ulang tahun yang ke-52. Untuk itu saya atas nama Dewan Pengurus Kopri Nasional dan juga pribadi menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada para anggota Kopri dimanapun saudara-saudara bertugas, baik yang di Indonesia maupun di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Momentum ulang tahun ke-52 marilah kita jadikan sebagai upaya untuk meneguhkan Kopri sebagai penguat NKRI dan pelindungan ASN. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Kopri dan seluruh ASN atas semua program yang bermanfaat ke masyarakat luas. Semua program tersebut tentunya tidak akan terlaksana dengan baik tanpa kerja-kerja yang optimal dari seluruh ASN dari keberhasilan Indonesia melewati pandemi COVID-19 dengan baik sehingga dipuji khalayak internasional, hingga program-program terobosan dan reformasi struktural yang telah berdampak positif ke masyarakat luas adalah bagian dari kerja keras para ASN. Selain itu, peran aktif para ASN anggota Kopri dalam mengendalikan inflasi dan penanganan stunting sangatlah besar. Inflasi terus kita kendalikan dan stunting secara bertahap dapat kita turunkan. Dan insya Allah tahun 2024 sudah sesuai target dapat mencapai 14% atau bahkan kurang dari itu. Sekali lagi perkenankan saya mengapresiasi dan berterima kasih atas dedikasi dan pengabdian 4,4 juta para ASN dan seluruh keluarga besar Kopri. Segenap anggota Kopri yang saya cintai dan saya banggakan. Saat ini terjadi perubahan yang sangat cepat karena dua hal besar, yaitu karena perkembangan teknologi dan karena perubahan harapan masyarakat yang terus meningkat. Dua faktor besar pengubah kehidupan ini harus disikapi oleh Kopri. Saat ini dunia sudah digerakkan oleh artificial intelligence atau Internet of Things, Big Data, sistem dan algoritma, pemrogramer, coding maupun verifikasi, blockmetrik, sehingga kita tidak bisa lagi menggerakkan pemerintahan dengan cara-cara lama. Kita tidak boleh menyelesaikan masalah saat ini dengan pendekatan masa lalu. Kita harus menyelesaikan masalah yang ada saat ini dengan pendekatan yang paling adaptif. Digitalisasi dan proses hasil layanan dan juga marketing semua produk layanan pemerintah sudah merupakan kebutuhan. Harapan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat tajam. Masyarakat sangat berharap pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, lebih akurat. Layanan saat ini sudah harus bisa diakses secara online, cepat dan tepat. Untuk itu, saya minta Kopri mampu membaca dan menjawab perubahan ini guna mengembangkan birokrasi Indonesia yang betul-betul mampu menjadi motor penggerak menuju Indonesia emas. Menuju Indonesia emas tahun 2045. Segenap anggota Kopri yang berbahagia bahwa semua negara maju sudah menerapkan sistem meritokrasi dalam birokrasi. Saya minta para pengurus Kopri yang rata-rata adalah para sekjen sesmen, sekda dapat menerapkan meritokrasi dalam birokrasi. Hal ini sangat penting agar birokrasi Indonesia menjadi semakin baik. Meritokrasi harus berbasis pada kompetensi, kualifikasi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil, wajar, transparan, dan tanpa diskriminasi. Saya berharap sistem meritokrasi ini segera terwujud dan memudahkan pengembangan
karir ASN dalam satu kementerian, kabupaten provinsi, atau pindah kementerian, pindah kabupaten maupun pindah provinsi. Hal ini harus dapat dilakukan karena tujuan meritokrasi adalah untuk satu, merekrut ASN secara profesional, dua, mengembangkan kompetensi ASN, tiga, kepastian karir ASN, empat, pelindungan karir ASN, lima, pengelolaan ASN yang efektif dan efisien, enam, penghargaan untuk memotivasi ASN. Selanjutnya, terdapat bagian yang menarik dalam sejarah kehidupan Kopri ketika disandingkan dengan pemilu presiden dan pilkada. Dua event besar ini selalu dikaitkan dengan netralisasi ASN dan netralitas Kopri tahun 2024. Akan berlangsung pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD, dan pemilihan 38 gubernur, wakil gubernur, dan 514 bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Ini merupakan proses demokratisasi terbesar di dunia yang harus kita sukseskan bersama. Saya percaya bahwa Kopri sebagai organisasi yang sudah berkali-kali menghadapi pilpres dan pilkada sudah sangat paham dan terlatih untuk tetap berada dalam posisi netral dan tegak lurus dengan negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kopri yang memiliki peran penting dan strategis dalam membangun bangsa Indonesia merupakan salah satu wadah perekat dan mempersatu bangsa. Melalui Kopri, mari kita senantiasa berperan dengan meningkatkan kinerja, berkolaborasi, dan bersinergi, serta menumbuhkan energi positif dalam setiap pelaksanaan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang diamanahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, saya mengingatkan kembali tentang netralitas dimaksud karena orientasi Kopri tetap tidak berubah, yaitu untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta menjaga keutuhan NKRI. Saya minta kepada seluruh pengurus Kopri dimanapun berada untuk terus menjaga anggotanya agar tetap tegak lurus kepada negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara khusus saya juga meminta keluarga besar Kopri untuk terus meneruskan membentengi anggotanya dari intoleransi dan juga radikalisme. Segenap anggota Kopri yang saya cintai dan saya banggakan, kita ketahui bersama bahwa berbagai program pembangunan digerakkan oleh kinerja birokrasi ibarat kendaraan. Birokrasi adalah mesin yang mampu menggerakkan kendaraan tersebut. Maka sebagai mesin birokrasi harus senantiasa dipastikan dalam kondisi prima sehingga bisa menggerakkan kendaraan menuju tujuan yang dicita-citakan. Dapat dikatakan baik atau buruknya kinerja pelayanan pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas dan kapasitas birokrasi. Untuk memastikan birokrasi selalu dalam kondisi prima, maka dibutuhkan suatu ekosistem yang baik mulai dari aspek ideologi budaya kerja, tata kelola kinerja, hingga kesejahteraan. Oleh karena itu, Kopri ke depan harus terus menjadi bagian dari pengungkit kinerja birokrasi agar berbagai program pembangunan bisa terlaksana dengan baik dan berdampak positif bagi masyarakat. Untuk itu, sebagai aset bangsa, ASN berhak mendapatkan kesejahteraan yang layak. Pemerintah agar menjamin kesejahteraan ASN melalui perbaikan komponen kesejahteraan ASN yang layak. Pemberian pensiun bagi PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, serta pemberian apresiasi atau penghargaan atas prestasi dan capaian ASN dalam membangun negeri. Dan saat ini pemerintah sedang mendesain sistem penggajian yang baru dengan model single salary system dan sistem pensiun yang lebih mensejahterakan. Kesejahteraan ini tentu saja harus diiringi oleh kinerja ASN yang lebih optimal. Selanjutnya, Indonesia saat ini tengah mengalami
pesatnya perkembangan teknologi melalui pertumbuhan aplikasi digital untuk menjawab kebutuhan sehari-hari. Manfaat dari tren ini bukan saja dialami oleh masyarakat perkotaan, tetapi juga oleh berbagai masyarakat di daerah pelosok. Di sektor pemerintahan juga tengah terjadi transformasi layanan tatap muka menjadi layanan digital. Menurut data pemerintah terdapat lebih dari 27.000 aplikasi digital di seluruh kementerian lembaga pada instansi pusat dan pemerintah daerah. Sayangnya, mayoritas aplikasi digital tersebut tidak terintegrasi alias bekerja sendiri-sendiri, bahkan banyak tumpang tindih dan duplikasi. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah meluncurkan kebijakan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan untuk mendorong keterpaduan dan efisiensi penyampaian pelayanan berbasis digital. Namun implementasi masih menghadapi tantangan di berbagai sisi, terutama salah kaprah penyamaan upaya digitalisasi. Pemerintah dengan pembuatan aplikasi akibatnya publik ataupun ASN masih dihadapkan dengan proses birokrasi yang gemuk. Hal inilah yang menyebabkan mengapa kini pemerintah harus mengutamakan interoperabilitas antar aplikasi digital existing. Harapan saya, Kopri mampu membaca dan menjawab tantangan zaman ini dengan memperkuat kompetensi digital dan budaya digital pada seluruh ASN di tanah air. Membentuk layanan digital, pemerintah secara terpadu mengutamakan kebutuhan warga. Segenap anggota Kopri yang saya banggakan, bahwa saat ini program utama Kopri mencangkup peningkatan kualitas pelayanan publik, digitalisasi birokrasi, penguatan ideologi ASN, pelindungan karir bantuan hukum, dan peningkatan kesejahteraan. Program ini diharapkan membawa dampak positif pada masyarakat. Untuk itu, saya mengajak pengurus Kopri agar turut berperan serta secara aktif dalam menangani masalah inflasi stunting, kemiskinan ekstrim, anak tidak sekolah, dan perkawinan anak-anak. Akhirnya, saya ucapkan selamat bertugas, pengabdian dan hasil kerja kita seluruh jajaran Kopri selalu dinantikan oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua dalam mengemban amanah demi kemajuan bangsa dan negara. Amin. Dirgahayu Korps Pegawai Republik Indonesia, Kopri maju terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 29 November 2023. Dewan Pengurus Kopri Nasional, Ketua Umum Profesor Dr. Zudan Arif Farullah SH MH, ditandatangani. Menyanyikan lagu Mars Kopri dan Bagimu Negeri oleh paduan suara Gita Patria Kopri Anambas. Tenang
Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, saat ini kami berkumpul menyatukan hati dan jiwa, memperingati hari bersejarah dalam rangkaian perjuangan organisasi kami. Dalam usianya yang ke-52 tahun di 2023 ini, sebagai upaya kami untuk terus menumbuh suburkan sikap kepedulian dan pengabdian kami kepada bumi pertiwi tercinta ini, saya berserah diri kehadiran-Mu, wahai Maha Pengasih, tak pilih kasih, dan sayang-Mu tak terbilang. Ya Allah, pemilik hati penggenggam jiwa, lembutkan hati kami, eratkan tali persaudaraan kami, sehingga perkumpulan kami dalam wadah organisasi Korpri memberikan energi positif dalam membangun kemaslahatan insan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa dan Bijaksana, hemparkan di hadapan kami, pada seluruh pemimpin kami, perbadani petunjuk hidayah-Mu, maunah pertolongan, maghfirah ampunan-Mu, kesabaran dan keikhlasan serta rasa syukur yang tinggi, sehingga kami dapat menunaikan peran yang benar. Ya Allah yang Maha mengabulkan doa, karuniakanlah kepada kami dan seluruh anggota Korpri keimanan dan ketakwaan yang sempurna, sehingga menjadi pegawai yang memiliki profesionalitas, integritas dan solidaritas yang tinggi menuju bangsa yang bermartabat. Bimbinglah kami dan negara ini sesuai dengan cita-cita pendahulu kami, menjadi bangsa yang adil, makmur dan sejahtera. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan. Terima kasih, bubarkan. Penghormatan umum. Pembina upacara meninggalkan podium upacara. Upacara selesai, barisan dapat dibubarkan.